Bab 631 Tamu VIP nomor 1. Setelah menutup telepon, Lan Xuanyu tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ibunya ada di sini dan tahu bahwa Tuan Le akan datang ke konser, dia pasti akan sangat bersemangat. Dia selalu menjadi penggemar Paman Le. Sayang sekali Guru Nana seharusnya sudah kembali ke Mingdu saat itu. Kalau tidak, mereka bisa menghadiri konser bersama. Dia akan bertanya padanya nanti apakah dia bisa tinggal selama 2 hari lagi. Tang Le menutup panggilan juga dan melihat pemandangan di luar jendela dengan senyum di wajahnya. Dia selalu suka tinggal di tempat tinggi karena dengan cara ini, dia bisa melihat sangat jauh. Le Qingling tertawa. Kamu akan melihat anak kecil itu lagi. Anda benar-benar peduli padanya. Dia seharusnya sudah dewasa. Dia sudah banyak berkembang. Anda akan dapat melihatnya kali ini. Dia akan berada di sini untuk mendengarkan konser saya di Shrek. Tang Le terkekeh. Le Qingling berkata, aku akan melihatnya. Jika dia tampan seperti yang Anda katakan, dia mungkin bisa debut. Tang Le berkata, dia adalah siswa Akademi Shrek, dia seharusnya tidak bisa debut. Le Qingling tersenyum. Tamu VIP nomor 1 perusahaan mengundang kami kali ini. Apakah Anda punya lagu baru? Sudah bertahun-tahun dan Anda selalu menyanyikan beberapa lagu ini. Aku bosan mendengarkan mereka. Tang Le memikirkannya dan berkata, saya akan memikirkannya, mungkin ada yang baru. Benar-benar, mata Le Qingling melebar karena terkejut. Di industri musik, Tuan Le benar-benar orang aneh di antara orang-orang aneh. Setelah berada di industri ini selama bertahun-tahun, dia hanya memiliki total 6 lagu. Benar, hanya 6 lagu. Di setiap konser, dia hanya menyanyikan 6 lagu sekali dan itu akan berakhir. Itu jauh lebih pendek dari konser penyanyi biasa. Namun, konsernya selalu penuh sesak dan popularitasnya mencapai puncaknya. Dia telah lama menjadi superstar sejati dan memiliki pengaruh besar di seluruh federasi. Dia juga kartu truf perusahaan. Sebagai manajernya, Le Qingling secara alami bangkit bersamanya. Dia sekarang menjadi anggota dewan perusahaan. Menurut para penggemar, meski Merle hanya memiliki 6 lagu, rasanya berbeda setiap kali mereka mendengarkannya bernyanyi. Lagu yang sama memiliki perasaan yang berbeda setiap kali, itu adalah sentuhan di kedalaman jiwa mereka. Yang paling memuaskan perusahaan adalah penampilan Tuan Le tidak berubah sama sekali meski telah debut selama hampir 10 tahun. Bahkan manajernya, Le Qingling, terlihat sama seperti saat dia pertama kali debut. Selain matanya yang dewasa, dia masih terlihat seperti gadis muda. Ada banyak perusahaan kosmetik yang ingin bekerja sama dengan Tang Le, tetapi pada awalnya mereka semua ditolak. Belakangan, mereka tidak dapat menolak bujukan perusahaan dan memaksa Le Qingling untuk setuju membiarkan perusahaan terpilih menggunakan foto Tang Le sebagai publisitas, tetapi mereka tidak akan bekerja sama dengan video apapun. Ini adalah permintaan Tang Le. Selain bernyanyi, dia tidak ingin berpartisipasi dalam program lain. Meski begitu, selama foto Tuan Le diunggah, penjualan akan meningkat secara eksponensial. Ini juga membawa keuntungan besar bagi perusahaan manajemen tempat Tang Le berada. Tang Le tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya sekarang, tetapi bagaimanapun juga dikelola dengan baik oleh Le Qingling. Dia tidak benar-benar perlu mengeluarkan uang, dan Le Qingling akan menanganinya untuknya. Tang Le, saya belum pernah melihat tamu VIP nomor 1 ini. Apakah kamu tahu siapa dia sekarang? Le Qingling menggelengkan kepalanya dan berkata, perusahaan sepertinya tahu tentang itu, tapi sepertinya dia secara khusus meminta untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Tapi dia harus menjadi orang penting di federasi. Dia adalah penggemar setiamu. Dari 4 tahun lalu, dia menghadiri semua konser Anda dan dia akan membayar 10 kali lipat dari harga untuk membeli kursi terbaik. Kursi terbaik selalu disediakan untuknya. Dia harus menjadi Vengel Anda. Satu-satunya hal yang bisa saya konfirmasikan adalah dia perempuan. Le Qingling lalu menatap Tang Le dengan nakal. Dia yakin bahwa tamu VIP nomor 1 adalah seorang wanita, tetapi orang ini selalu muncul di kamar pribadi terbaik, jadi bahkan Tang Le belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan dukungannya untuk Tang Le, dia sudah memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Tetapi dia tampaknya sangat pendiam dan tidak pernah mengajukan permintaan seperti itu kepada perusahaan manajemen Tang Le. Sejak memiliki tamu VIP nomor 1 itu, perkembangan Tang Le berjalan mulus dalam beberapa tahun terakhir. Ada persaingan di semua industri, dan persaingan di industri selebriti sangat ketat.
Bahkan ada orang yang menyewa dan membunuh orang. Tapi sejak tamu VIP nomor 1 ini muncul, semua pengucilan, tekanan, dan segala macam metode terhadap Tang Le menghilang sepenuhnya. Lingkungan di sekitar Tang Le tiba-tiba menjadi murni, dan ini membuat perusahaan manajemen menghela nafas lega. Orang harus tahu bahwa meskipun agensi Tang Le menduduki peringkat teratas di industri ini, bukan berarti tidak ada agensi lain dengan peringkat yang sama. Tuan Le begitu terkenal dan membawa manfaat ekonomi yang begitu besar, bagaimana mungkin orang lain tidak iri? Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, segala macam metode di permukaan dan di bawah permukaan telah digunakan. Terutama perburuan, lebih dari 10 keluarga bersedia menanggung kompensasi astronomi untuk ini. Oleh karena itu, Le Qingling sangat sibuk. Sikap Tang Le sangat sederhana. Dia sebenarnya tidak memiliki perasaan khusus untuk agensi tetapi dia mengatakan bahwa dia sangat malas dan karena agensi memperlakukannya dengan cukup baik, mengapa dia harus berubah. Kemudian, dia menyerahkan segalanya pada Le Qingling. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan apapun yang dia putuskan. Jika dia ingin dia berubah, dia akan melakukannya. Hanya saja dia tidak ingin terlalu banyak bekerja. Le Qingling sangat puas dengan sikap tegak Tang Le, tetapi dia juga berpikir bahwa untuk citra Tang Le, lebih baik tidak melompat kapal begitu mudah. Nyatanya, tidak perlu. Belum lagi Tang Le tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki, bahkan Le Qingling tidak dapat mengingat berapa banyak aset yang dia miliki. Lagi pula, dia telah mengubah banyak uang menjadi real estate dan saham perusahaan besar. Dan sejak tamu VIP nomor 1 itu muncul, semua kompetisi menghilang dan tidak ada lagi yang datang untuk memburunya. Le Qingling segera santai, jadi dia sangat menyetujui tamu VIP nomor 1 yang misterius ini. Inilah yang harus dilakukan oleh penggemar yang luar biasa. Tentu saja, ada juga berita negatif yang mengatakan bahwa Tuan Le ditahan oleh seorang wanita super kaya dari suatu kekuatan besar. Anehnya, VIP itu tampaknya tidak peduli dengan berita negatif semacam itu dan berita itu tidak dilarang. Kota Shrek adalah tempat yang dilarang untuk dimasuki semua agensi. Mereka hanya bisa diundang atas inisiatif Shrek. Selama bertahun-tahun, sangat sedikit selebritas yang diundang untuk tampil di kota Shrek. Di sini, apa kata-kata federasi tidak memiliki kekuatan. Hanya Akademi Shrek dan kata-kata Sekte Tang yang berguna. Oleh karena itu, dapat diundang ke pertunjukan kota Shrek kali ini tidak diragukan lagi telah meningkatkan reputasi Tuan Le ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya orang-orang dari dalam yang tahu bahwa ini tampaknya terkait dengan tamu VIP nomor 1 itu. Dia sebenarnya bisa menjalin hubungan dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang, yang membuat perusahaan manajemen semakin menghormatinya. Teman kecilmu kekurangan tiket, Le Qingling bertanya. Tuan Le tertegun. Aku tidak tahu, tinggalkan 100 tiket untuknya. Bagaimana jika dia ingin membawa teman-teman sekelasnya ke sini? Le Qingling memutar matanya. Apakah menurut Anda tiket kami adalah kubis? 100 tiket. Bahkan bos perusahaan kami tidak akan mampu membelinya, apalagi saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kamar pribadi yang besar. Saya bisa memeras 20 hingga 30 orang. Oh, baiklah. Tuan Le selalu santai. Lan mungkin kembali. Pada pagi hari kembalinya Lan Xuanyu, dia kembali dari Heaven Dow Planet. Ketika dia mendengar bahwa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu akan membuat terobosan malam itu, dia segera menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan mereka tanpa ragu dan berpartisipasi bersama. Nana setuju. Lokasi terobosan itu bukan di Danau Dewa Laut tetapi di ruang meditasi asrama Lan Xuanyu. Bab 632 Guru Nana, apakah Anda tetap untuk konser? Guru Nana, Tuan Le akan datang ke tempat kami untuk mengadakan konser dalam beberapa hari. Apakah Anda ingin pergi bersama kami? Lan Xuanyu menarik tangan Nana dan bertanya. Nana tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Saya masih memiliki murid-murid saya di Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy. Saya harus kembali dan memberi mereka pelajaran. Anda bisa pergi dan mendengarkan. Dia tidak pernah menonton televisi, juga tidak mendengarkan konser apapun. Dia hanya menyukai kesunyian dan benar-benar kebal terhadap selebriti. Bai Xiuxiu, tidak peduli seberapa tampan seorang selebriti, mereka tidak mungkin lebih tampan dari Guru Nana. Mengapa Guru Nana mengejar selebritas? Lan Xuanyu berkata, Paman Le berbeda. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawa kalian ke sana untuk melihatnya. Lan Mengkin, yang berada di samping, berkata,
Tuan Le memang sangat luar biasa. Saya telah melihat video konsernya dan itu sangat bagus. Xuanyu, bawa aku, oke. Lan Xuanyu berkata, baiklah, saya lupa bertanya kepada Paman Le berapa banyak tiket yang bisa dia berikan kepada kita. Saya akan memintanya besok untuk menyimpan beberapa lagi agar kita bisa pergi bersama. Itu akan bagus. Mata Lan Mengkin berbinar. Bai Xiu menatap Lan Xuanyu dengan ragu dan kemudian padanya. Apakah musiknya benar-benar bagus? Lan Mengkin tertawa. Tidak hanya bagus, tapi dia juga sangat tampan. Tuan Le cukup tampan. Guru Nana, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal dan melihat-lihat? Lan Xuanyu menjabat tangannya. Melihat mata besarnya yang dipenuhi dengan antisipasi, Nana tidak tahan untuk menolaknya. Lain kali ini tidak tepat. Lan Xuanyu berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Nana tersenyum. Baiklah, kalian bertiga, tenang dan bersiaplah untuk menerobos. Tim Lan Xuanyu duduk bersila. Lan Xuanyu di tengah, Bai Xiu di sebelah kirinya, dan Lan Mengkin di sebelah kanannya. Mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam kultivasi dan dengan cepat menjadi tenang. Nana mengangguk. Mari kita mulai. Lan Xuanyu fokus pada penglihatan batinnya. Garis keturunan dan pusaran spiritual di otaknya terhubung melalui jembatan dan mulai berputar pada saat bersamaan. Energi lembut mulai berubah terus-menerus. Kekuatan jiwanya dimobilisasi oleh kekuatan spiritual dan garis keturunannya dan mulai beroperasi sesuai dengan keterampilan surga misteriusnya. Kekuatan jiwanya, yang telah lama mencapai peringkat 39, tidak lagi ditekan dan mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi seperti air pasang. Sebuah lingkaran cahaya berwarna pelangi keluar dari dada Lan Xuanyu, dan seluruh ruang meditasi dipenuhi dengan fluktuasi energi yang aneh. Nana mengangguk kecil. Dia telah memasang penghalang spasial di sekitar ruang meditasi, dan tidak peduli seberapa besar keributan di dalamnya, itu tidak akan menyebar keluar. Itu sama untuk Bai Xiu dan Lan Mengkin. Mereka tidak lagi menekan kekuatan jiwa mereka dan merasakannya melonjak. Di belakang mereka, dua sosok ilusi melayang keluar dan berangsur-angsur mengeras. Mereka adalah Emerald Swan Biji dan Abyssal Demon Dragon Queen. Mereka membungkuk pada Nana pada saat yang sama sebelum menutup mata dan berdiri di belakang Bai Xiu dan Lan Mengkin. Fluktuasi kekuatan jiwa ketiga orang terus meningkat, tetapi di bawah pengaruh aura garis keturunan Dewa Naga yang dilepaskan oleh Lan Xuanyu, mereka dapat melihat bahwa Lan Mengkin dan Bai Xiu memiliki lapisan tambahan halo berwarna pelangi samar di tubuh mereka. Bahkan Biji dan Ratu Iblis juga sama. Seolah-olah mereka terinfeksi oleh aura Lan Xuanyu. Nana hanya berdiri diam, mengamati dan merasakan perubahan aura mereka. Lan Xuanyu sedikit terkejut. Baginya, setelah menekan kultivasinya untuk waktu yang lama, menerobos seharusnya semudah memecahkan jendela. Tetapi ketika dia benar-benar mulai menerobos penghalang itu, dia menyadari bahwa itu masih sangat sulit dan tidak semudah yang dia kira. Sepertinya ada lapisan segel di tubuhnya yang membatasi dampaknya. Kekuatan paling murni dalam inti garis keturunan Dewa Naganya telah dikumpulkan olehnya dan digabungkan ke dalam kekuatan jiwanya, yang membuat terobosan sedikit lebih mudah. Dengan kekuatan spiritualnya di alam spirit abyss, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan setiap menit di tubuhnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, meskipun dia terkejut, dia tidak cemas sama sekali dan perlahan menerobos. Itu hanya level 4 cincin. Itu sebenarnya sangat sulit. Pola emas dan perak samar muncul di tangannya tanpa suara. Rumput perak biru berpola emas dan peraknya muncul dan melayang di atas telapak tangannya. 9 sisik Dewa Naga di dadanya berkedip-kedip dengan kilau yang mencolok, dan lingkaran cahaya pelangi yang lembut itu menjadi lebih kuat. Dipengaruhi oleh halo itu, kabut tipis 7 warna muncul di sekitar Biji dan sosok Ratu Iblis, memberikan perasaan ilusi. Tiba-tiba, tubuh halus Bai Xiu menegang dan aura di tubuhnya berubah. Aura seperti kabut keluar dari tubuhnya. Lapisan sisik ungu muncul di tubuhnya dan auranya berubah drastis. Terobosan. Pada saat yang sama ketika Bai Xiu menerobos, tubuh halus Lan Mengkin bergetar seolah-olah dia dipengaruhi oleh teratai bunga kembar Dewa Es. Cahaya giok berkedip di belakangnya dan sepasang sayap hijau giok raksasa benar-benar menjulur dari punggungnya. Setiap bulu memiliki kilau seperti batu giok dan aura kehidupan yang padat menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh temperamennya berubah. Ya, dia menerobos pada saat bersamaan. Keduanya telah menembus dari alam 4 cincin ke alam 5 cincin. Dibandingkan dengan Lan Xuanyu, terobosan mereka datang secara alami.
Setelah melepaskan penindasan mereka menyelesaikan proses menerobos dalam sekejap. Kekuatan jiwa mengalir di tubuh mereka seperti sungai. Tubuh Bai Xiuxiu memancarkan aura ungu samar sementara tubuh Lan Mengqin memancarkan lingkaran hijau samar. Pada saat ini, kedua sosok di belakang mereka tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Setelah memberi nana busur yang dalam lagi, mereka bergabung ke dalam tubuh mereka. Bagi Bai Xiuxiu dan Lan Mengqin, menerobos sama sekali tidak sulit. Kesulitan sebenarnya adalah dalam proses menggabungkan jiwa roh mereka. Mereka hanya memiliki kultivasi 5 cincin, namun mereka harus bergabung dengan cincin jiwa binatang besar. Itu adalah keberadaan dengan kultivasi ratusan ribu tahun. Ini adalah ujian yang sebenarnya bagi mereka. Ini juga alasan mengapa Nana terus menyuruh mereka menekan kultivasi mereka dan tidak terburu-buru menerobos. Kekuatan jiwa mereka tidak berhenti setelah menembus peringkat 50 tetapi terus meningkat. Pada saat yang sama, tubuh kedua gadis itu berubah secara halus. Sisik pada tubuh Bai Xiuxiu menjadi lebih jelas. Selain wajahnya, lehernya ditutupi sisik ungu, dan rambut biru gelapnya berangsur-angsur berubah menjadi warna biru ungu yang mulia, memancarkan kilau sebening kristal. Seluruh dirinya menjadi lebih dalam, seolah-olah dia telah berubah menjadi jurang yang melahap cahaya di sekelilingnya. Halo 7 warna melonjak ke tubuhnya selama proses ini seperti katalis, menyebabkan energi kuat yang disuntikkan ke garis keturunannya menjadi lebih lembut. Sejak dia menerima Ratu Iblis ke dalam tubuhnya untuk waktu yang lama, garis keturunannya telah menyatu dengan garis keturunan Ratu Iblis dan telah meningkat secara halus. Tapi ketika fusi dimulai, Bai Xiuxiu masih berada di bawah tekanan yang sangat besar. Ratu Iblis adalah eksistensi pada level yang jauh lebih tinggi darinya. Dia memiliki kultivasi dan aura binatang hebat dan memiliki kekuatan melahap yang sangat kuat. Itu membuat Bai Xiuxiu, yang tidak pernah tahu apa itu dingin, merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya untuk pertama kalinya. Seolah-olah hati dan otaknya akan dibekukan oleh hawa dingin ini. Untungnya, aura 7 warna melonjak ke dalam tubuhnya dan melindungi kehangatan di intinya, mencegahnya dilahap oleh hawa dingin. Dan tubuhnya terus berkembang dan berubah. Sejak saat ini dan seterusnya, tidak ada lagi naga iblis abisal atau ratu iblis di dunia ini, hanya roh jiwa Bai Xiuxiu. Dan jiwa bela dirinya telah mengalami transformasi lain selama fusi ini. Bab 633 Naga Iblis Es Abis dan Phoenix Zamrud. Sebuah bayangan perlahan muncul di belakang Bai Xiuxiu. Saat bayangan itu muncul, itu adalah hiu raksasa yang diselimuti sisik naga. Hiu putih besar yang asli telah menghilang dan digantikan oleh sisik, menjadi hiu ungu raksasa. Abyssal Demon Dragon Shark raksasa mulai berubah sekali lagi. Tubuh hiu mulai ramping dan panjang. Sepasang sayap ungu keluar dari punggungnya dan secara bertahap terbuka. Tubuhnya juga secara bertahap berubah menjadi seekor naga. Di sisi lain, proses evolusi Lan Mengqin juga sangat drastis. Sayap batu giok di punggungnya mengepak tanpa henti, menyebabkan auranya terus meningkat. Biji telah benar-benar menyatu dengan tubuhnya, tapi sesosok cahaya muncul di belakangnya. Itu adalah jiwa bela diri wanita salju surgawi. Ciri-ciri wajah yang awalnya buram dari wanita salju surgawi berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan dia menjadi biji. Es dan salju yang awalnya dingin berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan di dalam dinginnya, ada lapisan kehidupan. Dan di depannya, jade Phoenix Siter miliknya muncul. Kali ini, jade Phoenix Siternya berubah menjadi hijau giok, seolah-olah itu diukir dari batu giok. Teriakan Phoenix bergema tanpa suara. Jade Green Siter itu tiba-tiba bergetar seolah sedang berjuang. Setelah itu, tiba-tiba meledak dan memenuhi langit penuh cahaya giok dan Phoenix giok hijau melarikan diri. Burung Phoenix berputar di atas kepala Lan Mengqin dan wanita salju surgawi di belakangnya perlahan melayang juga. Phoenix hijau giok tiba-tiba terbang menuju wanita salju surgawi dan segera, tubuh wanita salju surgawi memancarkan cahaya hijau terang saat dia menjadi satu dengan Phoenix. Pada saat itu, energi kehidupan yang sangat padat meledak. Wanita salju surgawi yang berevolusi mendarat di Lan Mengqin dan perlahan bergabung dengannya. Temperamen dingin Lan Mengqin menjadi lebih lembut. Jade Phoenix Siternya menghilang, begitu pula wanita salju surgawinya. Dia tampaknya benar-benar menyatu dengan wanita salju surgawi saat sayap hijau giok terbentang di belakang punggungnya. Cincin jiwa oranye emas muncul dari bawah kakinya dan berputar di sekelilingnya. Warna oranye emas mewakili cincin jiwa Great Beast yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Nana mengamati dari samping dan terkejut.
Perpaduan antara Lan Mengqin dan Biji tampak lebih mulus. Dua jiwa bela diri Lan Mengqin benar-benar menyatu dan menghasilkan lompatan kualitatif, yang mengarah ke evolusi khusus. Seolah-olah angsa Zamrud, Biji, sangat cocok dengannya. Meskipun hanya ada satu jiwa bela diri yang tersisa setelah evolusinya, tingkat jiwa bela diri yang baru ini telah jauh melampaui wanita salju surgawi dan sitar jade Phoenix, menjadi jiwa bela diri yang benar-benar terkemuka. Phoenix Zamrud, ini adalah martial soul baru Lan Mengqin. Saat Emerald Phoenix-nya muncul, 4 cincin jiwa Lan Mengqin menjadi hitam. Itu berkat perpaduan cincin jiwa kembarnya martial soul dan semuanya memiliki warna hitam yang sangat dalam. Transformasi ini merupakan evolusi besar baginya. Di sisi lain, Bai Xiuxiu tampaknya tidak semudah itu. Proses evolusi Abyssal Demon Dragon Shark tampaknya agak lambat, dan cahaya yang kuat menjadi samar-samar terlihat. Nana mengerutkan kening dan menutup matanya. Bai Xiuxiu bingung saat ini. Kesadarannya terbenam di laut spiritualnya dan dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya, tapi dia masih berjuang jauh di dalam hatinya. Dia berasal dari garis keturunan hiu putih besar Devil Soul, dan pada saat ini, garis keturunannya berubah. Garis keturunan Abyssal Demon Dragon sangat tirani dan terus-menerus merusak garis keturunannya. Keduanya bercampur bersama. Kesadaran Ratu Iblis juga ada di laut spiritualnya. Mengapa kamu melawan? Mengapa Anda tidak ingin bergabung? Dia menatap Bai Xiuxiu dengan heran. Air mata menggenang di mata indah Bai Xiuxiu. Jika aku benar-benar bergabung denganmu, apakah aku masih memiliki garis keturunan hiu putih besar Devil Soul? Itulah garis keturunan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Investigator, penyelidik. Ratu Iblis berkata dengan marah, kamu berpikir untuk menyesal di saat seperti ini. Apakah Anda tidak memikirkannya sebelumnya? Jika Anda tidak menyatu dengan garis keturunan saya, bagaimana Anda bisa melahirkan saya sebagai jiwa-jiwa Anda? Tapi, Bai Xiuxiu berjuang secara internal. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan melintas dan di langit di atas laut spiritual Bai Xiuxiu, suara Nana bergema. Xiuxiu, rilekskan pikiranmu. Ini adalah evolusi, bukan menggantikan atau membunuh. Garis darah Anda tidak akan hilang karena evolusi, itu akan menjadi bagian dari evolusi itu. Jika orang tua Anda masih hidup, mereka pasti ingin melihat Anda menyelesaikan evolusi Anda dan menjadi lebih kuat karena hanya dengan begitu Anda dapat melindungi diri Anda dengan lebih baik. Meskipun mereka sudah mati, selama hatimu masih memilikinya, mereka akan selamanya hidup di hatimu. Dan garis keturunan Devil Soul Great White Shark Anda akan selalu ada. Apa yang harus Anda pahami adalah bahwa garis keturunan Anda tidak menyatu dengan Ratu Iblis, tetapi di bawah rangsangan oranya, itu berkembang menjadi garis keturunan yang mengandung kemampuannya. Dia hanya akan memadukan tubuh spiritual dan energinya dengan Anda. Perubahan yang terjadi pada garis keturunan Anda hanyalah sebuah evolusi di bawah stimulasi energi, dan itu masih merupakan garis keturunan Anda. Itu tidak akan pernah berubah. Ini seperti mutasi dari hiu putih besar Devil Soul, dan ini hanyalah masalah yang Anda kembangkan. Bai Xiuxiu tertegun. Dengan kata lain, tidak peduli apa garis keturunanku, itu sebenarnya hanya evolusi dari garis keturunan asliku dan tidak diserap oleh garis keturunan lain. Nana berkata dengan lembut, seperti ini. Ini seperti bagaimana jenis darah yang berbeda tidak dapat menyatu. Jadi, Anda hanya berevolusi di bawah stimulasi energi esensi garis keturunan Ratu Iblis. Saat berevolusi, energi Ratu Iblis akan mengisi kembali tubuhmu. Awalnya, perbedaan antara kedua garis keturunan itu sangat besar dan sangat kecil kemungkinannya bagi Anda untuk berhasil. Tapi dengan aura garis keturunan Suanyu yang menyelaraskan mereka, itu memungkinkan garis keturunanmu berkembang dengan sempurna. Dalam aspek ini, Anda sama dengan Mengqin dan Anda berdua mendapat manfaat dari Suanyu. Garis keturunannya sangat kuat dan melampaui hampir semua garis keturunan binatang buas. Semua garis keturunan binatang buas akan menjadi lebih lembut di depan garis keturunannya. Pada saat yang sama, garis keturunan Anda berkembang, begitu pula potensi Ratu Iblis. Terima kasih, aku mengerti sekarang. Keraguan-raguan di hati Bai Xiuxiu berangsur-angsur menghilang saat dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, tatapannya menjadi tegas. Di ruang meditasi, bayangan di belakang Bai Xiuxiu mulai berubah lebih cepat saat bayangan berbentuk naga ungu kebiruan mulai terbentuk. Namun, masih ada penampakan hiu di kedua pipinya. Di setiap sisik naga, ada pola samar berbentuk bunga es.
Sisiknya berwarna ungu, tetapi pola esnya berwarna biru tua, karena itulah warnanya ungu kebiruan yang aneh. Raungan naga rendah bergema bersama dengan getaran yang mengguncang jiwa. Evolusi secara bertahap selesai. Mulai saat ini, Martial Soul by Xiu Xiu bukan lagi Devil Soul Great White Shark atau Abyssal Demon Dragon Shark, tetapi Abyssal Ice Demon Dragon. Cincin jiwa oranye emas berdesir keluar. Saat cincin jiwa oranye emas meringkuk, 4 cincin jiwa by Xiu Xiu lainnya juga berubah menjadi warna hitam pekat. Cincin jiwa hitam 10.000 tahun. Melihat bayangan di belakang by Xiu Xiu berangsur-angsur stabil, auranya juga stabil. Abyssal Ice Demon Dragon perlahan bergabung ke dalam tubuhnya, menyebabkan sepasang sayap naga perlahan terbuka di punggungnya. Nana menganggukkan kepalanya dengan puas. Efek fusi itu cukup bagus. Pada saat yang sama, ia mempertahankan atribut hiu putih besar Devil Soul dan naga iblis Abyssal. Setelah mutasi, baik itu Abyssal Ice Demon Dragon atau Emerald Phoenix, mereka berdua menjadi jiwa bela diri kelas atas. Sederhananya, itu setara dengan jiwa bela diri kembar naga sejati dan jiwa bela diri kembar Phoenix sejati. Ini tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga potensi untuk menjadi dewa. Dengan teknologi federasi modern untuk membantu kultivasi, selama Martial Soul seseorang cukup kuat, tidak terlalu sulit untuk kultivasi hingga Titlet Douluo. Namun, menjadi dewa adalah konsep yang sama sekali berbeda. Yang terpenting, mayoritas jiwa bela diri tidak cukup kuat untuk mendukung master jiwa untuk menjadi dewa. Bab 634 4 Cincin. Lan Xuanyu menerobos. Jiwa iblis hiu putih hebat by Xiu Xiu yang asli tidak cukup kuat untuk mendukungnya menjadi dewa. Hal yang sama berlaku untuk Lan Mengqin. Tapi setelah evolusi lengkap ini dan menggabungkan energi dari dua binatang hebat, jiwa bela diri mereka secara resmi memiliki potensi untuk maju menjadi dewa. Inilah yang dinantikan oleh Biji dan Ratu Iblis. Melihat aura kedua gadis itu berangsur-angsur stabil dan memasuki tahap akhir fusi mereka, Nana merasa lega dan memusatkan perhatiannya pada Lan Xuanyu. Sisi Lan Xuanyu tidak berbeda dengan kedua gadis itu. Blue Silver Grass bermotif emas dan perak di telapak tangannya memancarkan kabut cahaya redup, memberi orang rasa keindahan halusinasi. Kekuatan jiwanya bersirkulasi lebih cepat, dan lingkaran cahaya berwarna pelangi di sekitar dadanya masih seanggun sebelumnya, tetapi dia belum menyelesaikan terobosannya. Lan Xuanyu bisa merasakan konflik intens antara dua garis keturunan di tubuhnya. Dua garis keturunan yang awalnya lembut berkat inti pusaran garis keturunannya sebenarnya telah menjadi manik lagi tepat saat dia akan menerobos dan menunjukkan tanda-tanda konflik internal. Bahkan energi emas dan perak di laut spiritualnya memiliki situasi yang sama. Lan Xuanyu selalu berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menjinakkan dua jenis energi dan menjadikannya bagian dari inti garis keturunan Dewa Naga. Tapi dari kelihatannya, sepertinya fusi itu tidak lengkap. Jangan tidak sabar, pelan-pelan saja. Sebelum Anda menerobos ke peringkat dewa, tidak mungkin garis keturunan naga emas dan perak di tubuh Anda benar-benar bergabung. Jadi setiap kali Anda menerobos, Anda harus menghadapi kesulitan berkali-kali lebih keras daripada orang biasa. Ini juga alasan mengapa saya meminta Anda untuk mengumpulkan pengalaman yang cukup. Kalau tidak, akan sangat mudah bagimu untuk mengamuk. Setiap terobosan selanjutnya akan semakin sulit. Syukurlah, kekuatan spiritual Anda meningkat dengan sangat cepat dan Anda dapat mengendalikan diri dengan lebih baik, sangat mengurangi bahaya. Ketika Anda menerobos ke 6 cincin, Anda akan membutuhkan setidaknya kekuatan spiritual Spirit Domain untuk memastikan keselamatan Anda. Suara Nana bergema di dunia spiritual Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak dapat menjawabnya karena perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pengendalian dua pusaran. Dia sebenarnya ingin bertanya, saya membutuhkan kekuatan spiritual Spirit Domain untuk menerobos ke 6 cincin. Lalu bagaimana dengan ring 7, 8, dan 9? Nana sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan berbicara lagi, 4 ring adalah ambang batas yang penting. Jika saya tidak salah, setelah Anda mencapai 4 cincin, rumput perak biru berpola perak Anda akan membangkitkan kendali Anda atas elemen tanah. Dengan elemen tanah, keempat elemen dasar dikumpulkan dan memungkinkan Anda mengalami transformasi besar dalam pengendalian elemen. Air, api, tanah, dan angin akan menjadi fondasi Anda di masa depan. Pada saat yang sama, itu akan melahirkan kemampuan khusus. Di masa mendatang, cincin kelima dan keenam Anda masing-masing akan membangkitkan kontrol elemen terang dan gelap.
Ketika 6 elemen Anda dikumpulkan bersama, semuanya akan berbeda. Adapun bagaimana Anda akan menembus ke tingkat yang lebih tinggi setelah itu, Anda hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu dan melihat bagaimana tubuh Anda berubah dan berkembang. Terobosan kali ini jauh lebih jelas daripada saat dia menerobos ke ring 3. Dia belum genap berusia 12 tahun ketika dia menerobos ke ring 3, tetapi beberapa tahun telah berlalu dan dia hampir berusia 15 tahun sekarang. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa bahwa rumput perak biru berpola emas dan peraknya tampaknya memiliki jiwanya sendiri. Selain itu, keduanya berbeda dan memiliki kepribadian mereka sendiri. Biasanya, jiwa mereka tidak aktif, dan di bawah harmonisasi garis keturunan Dewa Naga, mereka menjadi sangat cocok satu sama lain. Mereka bahkan bisa terus-menerus menghasilkan kekuatan Dewa Naga dan meningkatkan kekuatan garis keturunan Dewa Naganya. Tapi setiap kali dia menerobos, kedua jiwa yang tersembunyi itu sepertinya terbangun dan akan mulai bertarung satu sama lain lagi. Saat ini, garis keturunan Dewa Naganya telah berlipat ganda dibandingkan ketika dia berada di tahun kedua, tetapi dibandingkan dengan garis keturunan emas dan perak, itu masih kurang dari 1%. Ketika dua garis keturunan ini mulai berbenturan, dia masih merasa tidak bisa menekan mereka. Dan agitasi kali ini jauh lebih besar daripada saat dia mendapatkan cincin ketiganya. Tapi Lan Xuanyu tidak panik sama sekali. Pertama, dia yakin dengan akumulasi dan kekuatan spiritualnya. Lebih penting lagi, bahkan jika dia tidak bergerak, selama Nana ada di sisinya, keyakinannya tetap teguh karena dia tahu bahwa meskipun terjadi kesalahan, guru Nana akan ada di sana untuk membantunya. Namun, dia tidak mau ditolong oleh Nana. Itu berarti dia tidak berdaya. Dia sudah bekerja sangat keras pada kultivasinya. Apakah dia benar-benar membutuhkan bantuan Nana untuk menerobos ke ring 4? Setelah menstabilkan keadaan pikirannya, dia tidak mengejar kecepatan untuk menerobos dan hanya mendesak kekuatan jiwanya untuk menerobos sedikit demi sedikit. Garis keturunan Dewa Naga di antara dua intinya seperti magnet, dengan kuat memandu garis keturunan emas dan perak serta aura jiwa, memungkinkan mereka mempertahankan rotasi kecepatan tinggi dan menghindari tabrakan sebanyak mungkin. Perlahan-lahan, tubuh Lan Xuanyu mulai berubah. Sisi kiri tubuhnya berubah menjadi perak sepenuhnya dan ditutupi oleh sisik-sisik perak. Sisi kanan tubuhnya berubah menjadi emas dan ditutupi oleh sisik emas. 9 sisik Dewa Naga di dadanya terpisah dan 3 di antaranya terbang dan mendarat di dahinya. 6 tetap di dadanya. Lan Mengqin dan Bai Xiu, yang duduk di kedua sisi tubuhnya dan telah menyelesaikan terobosan mereka, tidak mampu menekannya. Sebaliknya, di bawah pengaruh aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya, tubuh mereka menjadi lebih stabil. Permukaan tubuh mereka terus mengeluarkan uap untuk menghilangkan kotoran. Bai Xiu adalah orang pertama yang bangun. Ketika kesadarannya kembali dan bahkan tanpa membuka matanya, dia bisa dengan jelas merasakan aura yang membara di sampingnya. Dia membuka matanya tanpa sadar dan menatap Lan Xuanyu. Apa yang dia lihat adalah cahaya emas dan perak berputar di sekitar tubuhnya dan cahaya pelangi dari intinya. Melihatnya seperti ini, hati Bai Xiu sedikit bergetar. Dia benar-benar tampak tergila-gila. Tepat pada saat ini, tubuh Lan Xuanyu mulai mengeluarkan raungan naga yang samar. Itu bukan hanya satu raungan, tapi dua. Satu raungan naga keras dan berapi-api, sementara yang lain terdengar jauh dan jelas. Keduanya saling melengkapi. Di belakang Lan Xuanyu, dua sosok ilusi, satu emas dan satu perak, secara bertahap muncul. Pada awalnya, mereka seperti dua helai tebal rumput perak biru, tetapi segera, mereka mengungkapkan bentuk aslinya, satu emas dan satu perak, dua bentuk naga. Di dalam cahaya perak, 4 warna secara bertahap muncul sementara cahaya keemasan menjadi lebih dalam. Cahaya 4 warna perlahan naik dan melayang di atas kepala Lan Xuanyu seperti awan pelangi. Cahaya keemasan turun di bawahnya dan berubah menjadi pola cahaya keemasan dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Itu muncul dalam radius 3 meter dari tubuhnya saat pola naga emas berkembang dan muncul samar. Kedua lampu itu saling melengkapi. Tepat pada saat ini, 3 cincin jiwa ungu muncul diam-diam di lengan Lan Xuanyu. Setelah itu, cincin jiwa ungu lainnya muncul. Di bawah tatapan kaget Bai Xiu, 4 cincin jiwa ungu berubah menjadi hitam seolah-olah diwarnai dengan tinta. 10.000 tahun, keempat cincin jiwanya sebenarnya telah berevolusi menjadi 10.000 tahun. Setelah beberapa tahun akumulasi, Lan Xuanyu akhirnya berhasil menembus dan secara resmi memasuki ranah cincin 4.
Nana berjalan ke Lan Xuanyu dan memegang kotak batu giok di tangannya. Dia membuka kotak itu dan di dalamnya ada Ganoderma kecil. Namun, Ganoderma ini berwarna ungu dan jernih seperti batu giok. Nana dengan lembut menjentikkannya dengan jarinya dan itu benar-benar menghasilkan suara, dentang, seperti tumbukan emas dan batu giok. Itu menyenangkan dan panjang, dan lingkaran ungu samar dipancarkan. Nana meletakkan telapak tangannya di atas penutup Ganoderma dan sebuah halo perak samar terpancar dari tangannya. Bab 635 Ganoderma Abadi Ungu. Dengan ledakan, Ganoderma itu benar-benar meledak dan berubah menjadi kabut cahaya ungu yang besar. Saat kabut cahaya ini muncul, itu benar-benar tersebar ke segala arah seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa kabur di depan Nana? Halo perak samar berkontraksi ke dalam dan menutup semua kemungkinan rute pelarian. Cahaya perak berkedip di mata Nana dan kabut ungu itu segera menjadi tenang. Itu melayang diam-diam menuju Lan Xuanyu dan kemudian memasuki pori-porinya tanpa suara. Dalam sekejap, itu mewarnai tubuh Lan Xuanyu menjadi ungu. Itu benar, ini adalah Ganoderma roh abadi ungu yang dibeli Lan Xuanyu sebelumnya. Dia tidak pernah mau menggunakannya karena dia ingin menunggu sampai dia menerobos ke ring 4 untuk memperkuat fondasinya. Pada saat ini, dia sudah menembus dan itu adalah waktu terbaik untuk menyerap ramuan abadi 100.000 tahun ini. Di bawah kendali Nana, semua nutrisi dari Ganoderma abadi ungu 100.000 tahun diserap ke dalam tubuhnya. Ketika tubuhnya berubah menjadi ungu sepenuhnya, awan cahaya 4 warna di atas kepalanya dan pola keemasan di tubuhnya menjadi lebih jelas. Bahkan napasnya menjadi lebih panjang. Ketika Lan Xuanyu bangun dari meditasinya, itu sudah keesokan paginya. Hal pertama yang dia rasakan saat membuka matanya adalah kekakuan. Dia menggerakkan tubuhnya tanpa sadar dan merasakan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, "Kakak," yang lembut. Ketika Lan Xuanyu menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia terkejut menemukan bahwa pakaian di tubuhnya semuanya robek, dan bahkan ada beberapa benda keras seperti cangkang yang terlepas dari gerakannya dan jatuh, memperlihatkan yang adil dan bahkan sedikit kulit merah muda di bawahnya. Ini adalah tanda-tanda kotoran di tubuhmu dikeluarkan, dan itu adalah efek dari Purple Immortal Ganoderma. "Pergi dan mandilah," kata Nana. Lan Xuanyu kemudian menyadari bahwa Bai Xiuxiu dan Lan mungkin sudah lama pergi dari ruang meditasi. Hanya Nana yang duduk tidak jauh darinya, matanya yang indah menatapnya dengan lembut. "Guru Nana," panggil Lan Xuanyu dan dengan cepat berdiri. Saat dia bergerak, potongan tubuhnya beterbangan kemana-mana dan kulitnya mulai terlihat. Dia bukan lagi anak kecil dari sebelumnya, dia sudah remaja. Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan memanfaatkan fakta bahwa pakaiannya tidak sepenuhnya robek sebelum berlari menuju toilet. Melihat tampangnya yang malu, Nana tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dia sangat puas dengan terobosan Lan Xuanyu kemarin. Itu sepenuhnya dalam harapannya. Itu bisa dianggap sebagai terobosan paling sempurna dan dengan Purple Immortal Ganoderma 100.000 tahun sebagai fondasi, dia akan memiliki fondasi untuk menembus 5 cincin di masa depan. Adapun ingin menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan tergantung pada kondisi fisik dan keberuntungan Lan Xuanyu. Itu tidak bisa terburu-buru. Lan Xuanyu mandi cepat. Ketika dia membasuh semua kotoran di tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa kulitnya seperti udang rebus, berwarna merah muda dan merah, sebening kristal. "Apakah kulitku juga berubah?" Dia menyodok kulitnya sendiri tanpa daya. Dengan tusukan ini, dia menyadari bahwa kulitnya sangat keras dan ketika dia menusuk, tampak ada riak samar di permukaan kulitnya. Hal yang paling menarik adalah ketika dia menggunakan tangan kanannya untuk menyodok, sebuah lingkaran cahaya emas keluar, sedangkan ketika dia menggunakan tangan kirinya untuk menyodok, itu adalah sebuah lingkaran cahaya perak. Apa yang sedang terjadi? Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung, tapi sepertinya cukup menyenangkan. Dia menyodok sebentar lagi. Saat dia keluar setelah berganti pakaian, Nana sudah menunggunya di luar. "Guru Nana, sepertinya aku sudah berubah." Lan Xuanyu menatap Nana. Nana mengangguk dan berkata, "Aku juga bisa merasakannya. Meskipun jauh lebih sulit bagi Anda untuk menerobos dan meningkatkan jumlah cincin jiwa Anda daripada master jiwa lainnya, pada saat yang sama, Anda akan mendapatkan lebih banyak selama proses ini. Seolah-olah Anda berubah dan berkembang setiap saat. Kali ini, sangat jelas. Dengan bantuan Purple Immortal Ganoderma, garis keturunanmu juga telah mengalami beberapa perubahan. Selama periode waktu ini,
Anda harus benar-benar merasakan perubahan pada tubuh Anda dan memahami kemampuan Anda sendiri. Anda baru saja menerobos, pergi dan makan sesuatu dulu. Selamat beristirahat di pagi hari dan saya akan memandu Anda dalam kultivasi dan kendali Anda atas kemampuan Anda di sore hari. Baiklah, Xiu dan Mengqin juga telah menerobos, kan? Lan Xuanyu bertanya, semuanya berjalan lancar. Mereka kembali beristirahat setelah menerobos. Itu bagus. Lan Xuanyu mengingat rasa malu yang dia rasakan barusan. Untungnya, Bai Xiu dan yang lainnya tidak ada, atau dia akan berada dalam masalah besar. Nana pergi sehari lebih awal dari yang diharapkan karena beberapa hal mendesak di Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy. Seorang siswanya memiliki masalah selama terobosannya dan dekan akademi secara pribadi memanggilnya untuk mengundangnya kembali untuk melihatnya. Oleh karena itu, Nana bergegas kembali setelah membimbing Lan Xuanyu selama sehari. Sebelum mereka pergi, Nana memberitahu Lan Xuanyu bahwa ketika 4 orang lainnya akan menerobos, dia harus berada di sisi mereka untuk melindungi mereka. Mereka tidak harus terburu-buru untuk menerobos, mereka harus melakukannya pada kondisi puncak mereka. Tang Yuge dan Yuanen Hui kembali pada hari pertama sekolah. Istilah baru telah dimulai. Lan Xuanyu meletakkan kedua tangannya di sakunya dan berjalan perlahan ke ruang kelas. Halo, ketua kelas. Ding Zuohan datang dengan ekspresi menyanjung dan bahkan mencoba memeluknya, tetapi dia takut dengan kaki Lan Xuanyu yang mengancam. Pemimpin kelas, jangan terlalu kejam, keluh Ding Zuohan. Hentikan, jauhi aku, kata Lan Xuanyu kesal. Ketua kelas, kulitmu terlihat sangat bagus. Apakah Anda pergi untuk perawatan kulit selama liburan? Ding Zuohan menatap kulit Lan Xuanyu dengan heran dan berseru. Lan Xuanyu sudah sangat tampan dan diakui sebagai anak laki-laki paling tampan di pengadilan luar. Tapi sekarang, kulitnya putih dengan semburat merah dan bahkan memiliki perasaan sebening kristal dan lembab. Itu menambah temperamennya yang halus. Pantatku, kata Lan Xuanyu. Bersiaplah untuk kelas, duduk kembali. Saat ini, sebagian besar siswa di kelas sudah tiba. Setelah melihatnya masuk, mereka semua maju untuk menyambutnya dengan antusias. Lan Xuanyu sangat jelas tentang antusiasme mereka. Orang-orang ini tidak akan bersenang-senang. Di akhir semester lalu, Ding Zuohan diam-diam telah memintanya untuk menjadi bagian dari cadangan timnya. Dan dia bukan orang pertama yang melakukannya. Semua orang tahu bahwa mereka akan mulai menjalankan misi di semester baru, dan mereka benar-benar berbahaya. Mereka semua tahu tentang korban sesekali di masa lalu. Meskipun Lan Xuanyu selalu menjadi master jiwa 3 cincin, tidak ada seorang pun di kelas yang pernah meremehkannya. Sebaliknya, mereka semua mengerti bahwa mengikuti ketua kelas berarti ada daging untuk dimakan. Semua armor pertempuran 1 kata mereka ditempa oleh Lan Xuanyu dan armor pertempuran 2 kata mereka di masa depan juga tidak bisa melarikan diri. Hanya ketua kelas yang bisa melakukannya. Bukan rahasia lagi bahwa Lan Xuanyu mampu melakukan Spirit Forge di kelas. Terlebih lagi, secara historis, Lan Xuanyu tidak pernah kalah dan tidak pernah melakukan kesalahan. Bersamanya, belum lagi masalah keamanan, hadiahnya pasti berlimpah. Mereka juga bertanya kepada para senior tentang hal itu. Meskipun misinya berbahaya, imbalannya besar. Ketua kelas, bagaimana hal yang saya minta Anda lakukan? Aku masih berutang uang padamu. Bawa saya untuk misi dan saya akan membayar Anda kembali nanti. Ding Zuohan berbisik. Minggir. Kekuatan yang kuat datang dari belakang Ding Zuohan dan wajah tersenyum lainnya muncul di hadapan Lan Xuanyu. Itu adalah Bing Tianliang. Ketua kelas, aku pendukungmu yang paling setia. Dan kita berasal dari planet yang sama, jadi bukan gilirannya menjadi cadangan, bukan? Hehe, dan aku lebih kuat dari dia. Lebih bisa diandalkan daripada dia. Bing Tianliang tumbuh lebih tinggi dan sedikit lebih tinggi dari Lan Xuanyu. Sosoknya selurus lembing dan matanya cerah dan penuh semangat. Bahkan ada kilatan petir yang samar. Di kelas, dalam hal kultivasi kekuatan jiwa, selain Tang Yuge, dia adalah yang terkuat. Dan dia memang menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Dengan beruang petir ungu, kultivasinya telah meningkat pesat, dan jelas merupakan tulang punggung kelas. Bab 636 konfirmasi kedua. Apakah kalian bodoh? Kami bahkan belum tahu apa misinya. Jika ini adalah misi individu, bagaimana saya akan membawa seseorang? Mari kita dengar apa yang guru katakan terlebih dahulu, kata Lan Xuanyu tanpa daya.
Saat ini, hampir semua siswa di kelas menatapnya dengan tatapan tajam. Siapa yang akan dia setujui? Mereka akan melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Saat itu, Xiaoqi masuk dari luar. Melihat guru masuk, semua orang dengan cepat kembali ke tempat duduk mereka. Xiaoqi melihat Lan Xuanyu pada pandangan pertama dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kultivasinya secara alami jauh lebih kuat daripada para siswa dan dia bisa melihat perubahan temperamen Lan Xuanyu dalam sekejap. Jelas bahwa dia telah menerobos. Dia akhirnya berhasil menembus. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang kultivasi 3 cincin Lan Xuanyu, dia masih agak khawatir. Kelas akan segera dimulai, teriak Lan Xuanyu. Halo guru, halo semuanya untuk istilah baru ini, silakan duduk, kata Xiaoqi. Semua orang duduk, selain Qianlei dan Liu Feng yang tidak bisa diandalkan, seluruh kelas sudah penuh. Xiaoqi berkata, selain Liu Feng dan Qianlei, semua orang ada di sini. Kali ini, kalian memiliki waktu istirahat terlama karena kalian harus tahu alasannya. Selanjutnya, kalian harus menghadapi periode waktu terpenting kalian di outer court, dan itu juga yang paling berbahaya. Menurut aturan akademi, misi wajib akan berlangsung selama 1 tahun. Semester ini dan semester pertama tahun kelima, kalian harus menjalankan misi. Setelah itu, kalian dapat memilih untuk menjalankan misi atau tetap di akademi untuk belajar dan berkultivasi. Selama kelas outer court, waktu pembelajaran sebenarnya adalah dalam 3 tahun pertama. 3 tahun ke depan difokuskan pada pertempuran yang sebenarnya dan pelatihan diri. Jadi, di semester pertama tahun keempat, kamu seharusnya menjalankan misi wajib. Tapi karena kelas kita adalah kelas eksperimen perang bintang, kalian harus belajar lebih banyak dari kelas biasa, jadi ditunda. Tetapi ini tidak berarti bahwa kelas kami memiliki hak istimewa. Sebaliknya, misi yang diatur untuk kalian akan lebih kaya dari tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan mungkin ada misi yang melibatkan Star Wars. Kalian semua seharusnya sudah tahu tentang situasinya sekarang, tapi aku akan tetap mencoba untuk sespesifik mungkin. Pada titik ini, Xiaoqi berhenti dan ekspresinya berubah serius. Sebagai penanggung jawab guru, dia tahu betul betapa pentingnya pengalaman tempur yang sebenarnya bagi para siswa ini. Mereka harus pergi menjalankan misi, salah satunya untuk harga yang harus mereka bayar setelah mendapatkan sumber daya kultivasi dari akademi. Sekaligus untuk menguji potensi, bakat, dan temperamen para pemuda tersebut. Itulah yang telah dipertahankan Akademi Shrek selama bertahun-tahun. Tidak ada yang terkecuali. Siswa yang paling berprestasi akan menonjol selama tahun ini dan akan benar-benar diakui oleh akademi. Bahkan Lan Xuanyu, yang sudah ditunjuk secara internal sebagai murid pengadilan negeri, tidak akan bisa memasuki pengadilan negeri jika dia tidak tampil baik selama misi, terutama jika ada masalah dengan temperamennya. Jika ada kesalahan besar, bahkan School of Life tidak akan bisa melindunginya. Itulah mengapa Xiaoqi sangat serius. Dia berada di kelas eksperimen perang bintang dan dia berharap kelas tempat dia berada akan memiliki lebih banyak siswa yang memasuki pengadilan negeri di masa depan. Namun sebelum harapan yang paling penting ini, ada persyaratan dasar lainnya, semua anak harus selamat. Mengikuti kemajuan teknologi, Federasi telah memulai perkembangan pesatnya 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, planet induk sudah tidak mampu menahan kecepatan perkembangan kita. Kami menuntut terlalu banyak dari planet induk, menyebabkannya tidak mampu menanggung beban. Setelah itu, Mother Planet berevolusi setelah melahap Abyssal Plane yang menyerang kita. Tetapi pada saat itu, seluruh umat manusia menyadari bahwa jika mereka tidak memikirkan jalan keluar, planet induk suatu hari akan runtuh bahkan setelah berevolusi. Jadi, sejak saat itu, Federasi menginvestasikan sejumlah besar uang dan memulai perjalanan ke luar angkasa. Pengembangan pesawat ruang angkasa mulai dipercepat seiring dengan keberhasilan pengembangan inti jiwa sumber sirkulasi positif. Itu memungkinkan kami menggunakan logam langka sebagai bahan bakar dan menghasilkan energi dalam jumlah besar, yang menghasilkan pesawat ruang angkasa kami saat ini. Setelah ribuan tahun, kami terus berkembang keluar dan mencari planet yang cocok bagi kami manusia untuk hidup dan benar-benar menjajah ruang angkasa. Masa-masa tersulit adalah pada tahap awal. Baik itu teknologi atau kolonisasi, itu sangat sulit. Setelah kolonisasi planet administratif pertama, kecepatan kami berangsur-angsur meningkat. Akhirnya, itu berkembang ke skala federasi saat ini. Saat ini,
Federasi memiliki 7 armada luar angkasa. Selain armada pertama yang ditempatkan di dasar sebuah planet kecil di dekat planet induk, armada lainnya ada di luar. Warga tidak tahu apa yang dilakukan armada ini, dan nyatanya, berkat perlindungan mereka warga Federasi dapat hidup damai. Federasi selalu merahasiakannya bahwa selain manusia dari Federasi, sebenarnya ada ras yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta. Kami bukan satu-satunya yang bisa melahirkan kehidupan. Di banyak planet lain yang cocok, kehidupan juga bisa lahir. Dan planet-planet ini memiliki segala jenis ras yang aneh. Untuk kelangsungan hidup umat manusia, kami berperan sebagai penyerbu, tetapi kami juga berperan sebagai pelindung. Jika kita ingin berkembang, kita membutuhkan lebih banyak sumber daya, dan kita perlu menemukan planet yang cocok untuk kelangsungan hidup kita. Dan planet-planet ini tidak semuanya seperti planet elf yang dapat diselesaikan dengan damai, juga tidak kekurangan kemampuan untuk melawan. Beberapa pasifis akan berpikir bahwa invasi kami tidak bermoral. Tapi di alam semesta, kelangsungan hidup adalah yang paling penting. Banyak ras telah berkembang lebih cepat dari kita. Jika kita membiarkan mereka berkembang, terutama ras yang agresif itu, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi Federasi. Mereka yang bukan dari ras kita pasti akan memiliki pemikiran yang berbeda. Dalam ribuan tahun sejarah kolonisasi antar bintang, kami telah menghadapi setidaknya 4 krisis besar yang dapat menggulingkan Federasi. Dan dalam krisis ini, untuk mencegah warga panik, mereka tidak menyadarinya. Tapi ada banyak pahlawan yang menumpahkan darah mereka untuk melawan musuh yang kuat. Akademi Shrek kami, Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, dan Pagoda Roh memainkan peran besar dalam pertempuran ini. Tidak semua pertempuran bisa diselesaikan di alam semesta. Seringkali, kekuatan tempur individu yang kuat lebih penting, terutama saat menjalankan misi di permukaan beberapa planet. Alasan mengapa Akademi Shrek kami menerima begitu sedikit siswa adalah untuk mempersiapkan elit sejati. Ketika Federasi dan seluruh umat manusia membutuhkannya, mereka dapat muncul di tempat yang paling penting. Dan kalian masing-masing adalah pasukan cadangan. Ketika Anda pertama kali mendaftar di Akademi, saya bertanya kepada Anda semua apakah Anda bersedia berkontribusi pada Federasi. Jawaban Anda saat itu ya, tapi mungkin saat itu Anda masih belum dewasa. Sekarang, saya akan bertanya kepada Anda semua lagi apakah Anda bersedia menjalankan misi yang sangat mungkin berbahaya ini. Juga, ada kemungkinan Anda akan melakukannya lagi di masa mendatang. Kalian semua masih bisa memilih untuk menolak. Jika Anda menolak, Anda akan dipindahkan ke Akademi Master Jiwa biasa untuk melanjutkan sekolah. Di masa depan seperti itu, Anda dapat menentukan nasib Anda sendiri. Dan jika Anda semua yakin ingin melanjutkan, maka sebagian besar waktu, keselamatan Anda akan bergantung pada diri Anda sendiri. Anak-anak, silakan pilih dengan hati-hati. Bahkan jika Anda memilih untuk menolak, Akademi tidak akan menyalahkan Anda. Ini adalah hakmu. Pada titik ini, Xiaoqi tetap diam dan menatap murid-muridnya dengan tenang. Bab 637 Misi Wajib. Akademi Shrek sebenarnya akan meminta mereka untuk memilih 3 kali. Yang pertama adalah saat pendaftaran, yang kedua adalah sekarang, dan yang ketiga akan memasuki pengadilan dalam. Begitu mereka diterima di Istana Dalam dan dipastikan bahwa mereka bersedia bergerak demi umat manusia di saat bahaya, itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah dengan mudah. Tidak ada yang bersuara, dan Xiaoqi hanya melihat mata yang tenang. Persiapan mental mereka telah selesai sejak lama. Dengan Lan Xuanyu sebagai pemimpinnya, setiap siswa di kelas eksperimen Perang Bintang benar-benar menantikan misi yang akan datang. Setiap pemuda merasakan kekaguman terhadap para pahlawan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mengalami banyak hal, bahkan lebih dari siswa pelataran luar biasa. Dalam ujian akhir tahun lalu, mereka menyusup ke planet asing di dunia Douluo untuk membunuh musuh dan telah melakukan beberapa misi. Meskipun ini disimulasikan, itu sudah sangat mirip dengan dunia nyata. Tidak ada yang mundur. Hati Xiaoqi dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa terima kasih terhadap hal ini. Dan sumber dari semua ini adalah Lan Xuanyu dan rekan satu timnya mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi rekan satu tim mereka setiap kali mereka dalam bahaya. Setelah menonton video itu, setiap siswa sangat terinfeksi dan terkejut. Inilah alasan mengapa Lan Xuanyu dapat memperoleh dukungan semua orang dengan kultivasi terendahnya. Sejak saat itu, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa mereka harus melakukan hal yang sama,
seperti bagaimana rekan satu tim Lan Xuanyu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Sejak tahun pertama dan seterusnya, kelas mereka selalu bersatu dengan luar biasa. Ini jarang terjadi dalam sejarah Outer Court. Oleh karena itu, Xiaoqi selalu senang memiliki ketua kelas seperti Lan Xuanyu. Petunjuk yang baik menghasilkan rasa kehormatan dan misi seluruh kelas. Hasilnya sesuai dengan harapan Xiaoqi, tetapi dia masih harus melalui proses ini. Kalian hebat, kalian semua anak-anak yang baik, kata Xiaoqi dengan tulus saat matanya memerah. Lan Xuanyu, Xiaoqi tiba-tiba berteriak. Lan Xuanyu segera berdiri. Ya, Xiaoqi menatapnya dengan tatapan membara dan berkata dengan suara rendah, sebagai ketua kelas, kamu harus bertanggung jawab. Dalam misi wajib yang akan segera dimulai, saya meminta Anda membawa semuanya kembali utuh. Keselamatan adalah yang paling penting. Bahkan jika misinya gagal, kamu harus kembali dengan selamat, mengerti? Dimengerti, kata Lan Xuanyu keras. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sesuatu di dalam hatinya telah tersulut dan sensasi terbakar melonjak di dalam tubuhnya. Xiaoqi menoleh ke yang lain. Ini bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk kalian semua. Kalian semua adalah muridku, sama seperti anak-anakku. Tentu saja, saya berharap Anda semua akan menjadi pahlawan federasi di masa depan, tetapi para pahlawan itu haruslah yang hidup. Memahami, dipahami, seisi kelas berteriak keras seolah ingin melampiaskan semua emosi yang ada di hati mereka. Suara keras menyebabkan seluruh blok pengajaran Outer Court bergetar sedikit. Tang Zhenhua dan Yin Lohong berdiri di luar kelas. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang Zhenhua berkata dengan tulus, mereka semua adalah anak-anak yang baik. Jika anak-anak ini tumbuh dewasa, mereka akan luar biasa. Mereka pasti akan jauh lebih kuat dari kita saat itu. Akademi telah membuat banyak rencana untuk pertumbuhan mereka. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kata Ying Lohong kepada Tang Zhenhua. Tang Zhenhua berkata, saya hanya berharap untuk menyelesaikan semua sayap langit dengan cepat dan mempersiapkannya untuk anak-anak sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak kemampuan untuk menghadapi bahaya. Ya, kami akan melakukannya. Orang-orang dari Sekte Tang sudah ada di sini dan Anda akan sibuk. Mari bekerja keras bersama. Jarang melihatmu begitu termotivasi. Ayo lanjutkan. Ying Lohong mengangguk padanya. Tang Zhenhua menggosok tangannya dan berkata, Lohong, lalu lihat, kita. Itu tidak mungkin. Ying Lohong mencemooh dan ekspresi awalnya yang menyenangkan menghilang. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Tang Zhenhua berdiri di sana dengan ekspresi kesepian, tak bisa berkata-kata. Di kelas 4 tahun, Xiaoqi menyuruh Lan Xuanyu duduk lagi. Karena semua orang telah memilih untuk menjalankan misi, kalian semua harus mendengarkan dengan cermat semua yang aku katakan selanjutnya. Masa misi wajib mengacu pada fakta bahwa di tahun mendatang, kalian semua harus terus menyelesaikan misi. Anda harus memprioritaskan jumlah misi yang diselesaikan. Setiap orang harus menyelesaikan setidaknya 6 misi sebelum dianggap lulus. Untuk menyelesaikan tugas sekolah tahun ini, ada berbagai jenis misi, dengan berbagai tingkat bahaya. Ada misi kelompok, misi tim, dan misi individu. Level misi yang berbeda datang dengan hadiah yang berbeda. Karena akademi telah memungkinkan Anda semua untuk mengambil risiko menyelesaikannya, mereka juga akan memberi Anda semua sumber daya yang cukup. Selama kalian semua bisa menyelesaikan misi, kalian akan bisa mendapatkan emblem berdasarkan status penyelesaian misi dan kesulitan saat kalian kembali. Ini lebih dari sekedar hadiah dari pusat. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan 6 misi atau lebih dalam setahun, kamu akan tersingkir dan harus meninggalkan akademi. Ekspresi Xiaoqi menjadi suram ketika dia mengatakan ini. Yang harus saya sampaikan kepada kalian semua adalah dulu, selama proses ini, persentase korban antara 10–15%. Dan proporsi orang yang tersingkir lebih dari 20%. Artinya, pada tahun-tahun sebelumnya, lebih dari 20% kelas telah dieliminasi. Secara alami, mereka tidak akan bisa lulus dari Outer Court. Saya tentu saja berharap kelas kita dapat menciptakan keajaiban dan kalian semua akan dapat menjalankan misi kalian. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, keselamatan adalah yang utama. Saya lebih suka Anda semua tersingkir di masa depan daripada memiliki masalah keamanan. Sebagai penanggung jawab guru, saya ingin memberitahu Anda semua bahwa ketika dihadapkan pada penyelesaian misi atau keselamatan Anda, silakan pilih untuk memprioritaskan keselamatan.
Xiaoqi berhenti saat kilasan ingatan muncul di matanya, bersamaan dengan sedikit rasa sakit. Dia sepertinya mengingat beberapa pengalaman tidak menyenangkan dari masa lalu. Lan Xuanyu menatapnya dalam-dalam. 6 misi. 1 tahun bukanlah waktu yang cukup. Misi wajib ini pasti akan dilakukan di planet asing dan banyak di antaranya cukup jauh. Butuh waktu untuk sampai ke sana. Selain itu, jika beberapa misi gagal selama proses berlangsung, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menyelesaikan 6 misi. Bagian tersulit dari periode misi wajib ini mungkin adalah waktu. Xiaoqi berbicara lagi, untuk perincian spesifik, Anda akan menerimanya di gedung pusat misi di belakang pusat pertukaran. Pada awalnya, saya menyarankan agar Anda semua menerima misi dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Ini sepenuhnya terserah Anda untuk memutuskan. Namun di antara 6 misi yang harus diselesaikan, ada persyaratan kesulitan rata-rata. Kesulitannya bervariasi dari level 1 hingga level 9. Untuk tahun keempat, persyaratan akademi adalah kesulitan rata-rata dari 6 misi tidak boleh lebih rendah dari level 4. Karena kami berada di kelas eksperimen perang bintang, kami telah menundanya selama setengah tahun. Itu sebabnya rata-rata Anda adalah 4 bukannya 3 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jangan pertimbangkan misi dengan tingkat kesulitan tinggi, itu bukan sesuatu yang bisa Anda coba. Dan misi wajib juga berlaku untuk murid pengadilan negeri setiap tahun. Lan Xuanyu tidak bisa tidak bertanya, Guru Xiao, apa persyaratan untuk pengadilan dalam? Xiaoqi berkata, persyaratan untuk murid pengadilan negeri berbeda tergantung pada usia mereka. Pada dasarnya, mereka harus menyelesaikan setidaknya 1 misi wajib setiap tahun. Persyaratan tersebut terutama didasarkan pada kesulitan misi. Semakin kuat, semakin tinggi kesulitannya. Lan Xuanyu mengangguk sedikit. Bab 638 Pusat Misi. Semester ini adalah satu-satunya hal yang harus kamu lakukan. Dalam proses menyelesaikan misi, semua aspek Anda secara alami akan ditempa. Akademi juga akan memperhatikan keseluruhan proses. Semua perangkat komunikasi jiwa Anda akan ditingkatkan. Dalam proses menyelesaikan misi, semuanya akan direkam. Begitu ada bahaya, Akademi akan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara menyelamatkan kalian semua. Namun, tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil. Jadi, yang paling penting adalah mengandalkan dirimu sendiri. Xiaoqi berkata, pengantar dasarnya hanya sebatas itu. Menurut pengalaman saya, untuk misi pertama dan kedua, saya harap Anda semua memilih beberapa yang sederhana untuk dijalankan. Anda pertama-tama akan mengalami apa misi wajib itu dan kemudian meningkatkan kesulitannya. Anda juga dapat menyelesaikan lebih banyak misi level rendah untuk mencapai persyaratan rata-rata. Namun, 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Anda harus menghitung waktu di jalan dan ada kemungkinan ada yang tidak beres. Lan Xuanyu mengangkat tangannya sekali lagi dan Xiaoqi mengangguk padanya. Lan Xuanyu kemudian berkata, Guru Xiao, kelas kita adalah sebuah tim. Apakah itu berarti masing-masing dari kita memiliki total kesulitan misi 24? Dan masing-masing dari 6 misi memiliki kesulitan 4. Maka totalnya adalah 24 dikalikan 33. Inilah kesulitan keseluruhannya. Jika salah satu dari kita memiliki lebih dari 24 poin, dapatkah kita memberikan poin ekstra kepada siswa lain? Pertanyaan Lan Xuanyu langsung menarik perhatian seluruh kelas. Xiaoqi sedikit terkejut. Tidak ada aturan yang tidak bisa ditegakkan di akademi, tapi juga tidak ada aturan yang bisa ditegakkan. Saya bisa bertanya tentang ini dan mengkonfirmasikannya dengan dekan. Lan Xuanyu berkata, Guru Xiao, bantu kami berjuang untuk itu. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda berharap semua orang bisa lulus? Kemudian, kami akan bekerja keras bersama dan berusaha untuk tidak menyia-nyiakan poin. Kami akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk lulus. Maknanya sangat jelas. Jika siswa yang mampu menyelesaikan lebih banyak misi, poin kesulitan tambahan akan diberikan kepada siswa yang lebih lemah. Dengan cara ini, semua orang akan bisa melewati bersama. Xiaoqi menyipitkan matanya dan berkata, baiklah, aku akan mengajukan permintaan ini kepada dekan. Bagaimanapun, tingkat kesulitan kami lebih tinggi dari tahun keempat sebelumnya. Tapi saya harus mengingatkan siswa di kelas kami yang sedikit lebih lemah. Apakah Anda benar-benar berharap untuk lulus berkat poin kesulitan yang diperoleh siswa lain? Yang saya harap adalah Anda semua berpikir untuk menyelesaikan lebih banyak misi dan memberikan poin Anda kepada orang lain. Ingat, tidak ada yang akan membantu Anda selamanya.
Satu-satunya yang bisa Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Baiklah, ayo pergi sekarang. Saya akan membawa Anda semua ke pusat misi untuk mendaftar. Setelah itu, kalian semua bisa mulai memilih misi. Di tahun mendatang, tidak akan ada kelas dan kamu akan menyelesaikan misi wajib. Itu benar, tidak ada kelas tahun ini. Yang mereka butuhkan adalah mengumpulkan poin kesulitan yang cukup. Pusat misi memang berada di sebuah bangunan kecil di belakang pusat pertukaran. Itu adalah bangunan kecil yang sangat tidak mencolok. Dibandingkan dengan pusat pertukaran besar di depan, tempat ini tampak agak kumuh. Namun saat masuk, Lan Xuanyu dan yang lainnya memahami pentingnya tempat ini. Ada total 4 elevator di aula kecil dan semuanya mengarah ke bawah. Setelah memverifikasi identitas Xiaoqi, mereka dapat naik lift secara terpisah. Lift turun dan menurut persepsi spiritual Lan Xuanyu, lift turun sekitar 20 meter sebelum mereka tiba di aula yang luas. Mereka baru saja keluar saat Lan Xuanyu melihat wajah yang familiar. Zheng Longjiang bergegas mendekat dan menabrak mereka. Lan Xuanyu, Zheng Longjiang menatapnya dengan heran dan berkata, "Kalian akhirnya memulai misi." Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Benar. Senior, lama tidak bertemu." Sejak kompetisi itu, dia tidak melihat Zheng Longjiang selama beberapa tahun terakhir. Zheng Longjiang tidak banyak berubah dan tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, tetapi perasaan yang dia berikan kepada Lan Xuanyu adalah auranya menjadi jauh lebih dalam. Setidaknya, Lan Xuanyu sama sekali tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Dia pasti sudah membaik sedikit. "Junior, lakukan yang terbaik. Aku akan menunggumu di pengadilan dalam." Zheng Longjiang tersenyum dan menepuk pundak Lan Xuanyu sebelum memasuki lift. Pada saat ini, Lan Xuanyu melihat aula di depannya sangat luas. Dibandingkan dengan bagian atas, bagian bawah jauh lebih besar. Ada layar besar di depan mereka dan setiap layar memiliki logo khusus di atasnya. Isi layar juga bergulir. Xiaoqi berjalan ke depan dan membuat semua orang berkumpul. Ini adalah aula misi. Di masa depan, Anda semua akan menerima misi Anda di sini. Misi ini tidak eksklusif untuk Akademi Shrek kami. Pusat misi lain seperti ini juga hadir di Pagoda Roh, Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, dan Militer Federasi. Kalian semua dapat menerima misi. Sistem misi saling berhubungan. Misalnya, ada beberapa misi yang bisa diterima banyak orang, dan ada juga beberapa misi yang unik. Begitu mereka diambil oleh orang lain, sebelum selesai atau gagal, orang lain tidak dapat mengambilnya. Menyelesaikan misi akan memberi Anda poin. Poin dapat langsung ditukar dengan lambang di Akademi Shrek kami, dan Anda juga dapat menukar sesuatu yang setara di tempat lain. Misalnya, Anda semua dapat menggunakan poin kesulitan Anda untuk ditukar dengan Spirit Souls di Spirit Pagoda. Misi-misi ini saling berhubungan. Pada saat yang sama, selain poin, ada juga pencapaian militer yang sesuai. Poin ini dapat diakumulasikan. Setelah kalian semua lulus dari akademi, kalian akan menikmati keuntungan dari pangkat militer federasi. Bahkan jika Anda tidak bergabung dengan militer, Anda masih dapat menikmatinya. Poin misi benar-benar memberikan kontribusi militer. Ini mengejutkan semua siswa. Xiaoqi tersenyum. Misi yang akan kalian selesaikan adalah demi federasi, dan federasi secara alami tidak akan membiarkan kalian melakukannya dengan sia-sia. Para pahlawan yang pernah berkorban begitu banyak untuk federasi mungkin tidak menerima imbalan apapun dalam hal reputasi karena beritanya diblokir, tetapi untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, akan ada banyak perlakuan dan penghargaan istimewa. Federasi memiliki aturan yang sangat sistematis mengenai hal ini, jadi kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Guru, bagaimana Anda mengumpulkan poin kesulitan? Tang Yuge bertanya. Xiaoqi berkata, kesulitan yang berbeda. Poin yang berbeda. Kesulitan untuk dua misi dalam kategori yang sama juga berbeda. Jadi setelah setiap misi, akan ada tanda titik yang sesuai. Di akademi, misi wajib didasarkan pada kesulitan misi. Ini berbeda dari poin, ini adalah persyaratan akademi kami sendiri, dan poin bersifat universal. Saya akan membawa kalian semua untuk mendaftar nanti. Perangkat komunikasi jiwa Anda harus ditingkatkan di sini. Anda dapat mengambil misi mulai dari besok. Saya terutama membawa Anda semua untuk melihatnya hari ini. Saat dia berbicara, dia membawa semua orang ke layar besar itu. Di bawah setiap layar besar, ada banyak platform operasi. Xiaoqi menunjuk ke konsol kontrol dan berkata, ketika Anda menerima misi, Anda perlu memindai perangkat komunikasi jiwa Anda.
Setelah mengonfirmasi identitas Anda dapat melanjutkan pemilihan misi. Jika berhasil, akan ada tampilan. Jika Anda tidak berhasil, berarti seseorang telah menerima misi tersebut. Beberapa misi tim dapat diterima oleh pemimpin tim dan kemudian anggota lainnya akan ditambahkan secara otomatis ke dalam tim melalui sistem untuk memenuhi persyaratan jumlah. Yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa beberapa misi memiliki batas waktu. Setelah misi ini melebihi batas waktu, bahkan jika Anda menyelesaikannya, itu akan dianggap gagal dan Anda tidak akan mendapatkan poin. Di saat yang sama, setelah misi berakhir, akan ada sistem pengaduan khusus. Misalnya, jika Anda menemui masalah atau kesulitan, Anda akan dievaluasi sesuai dengan rekaman perangkat komunikasi. Jika tingkat kesulitan misi melebihi tingkat kesulitan awal, akan ada poin tambahan. Jika ada rekan satu tim Anda yang mengalami masalah selama misi, seperti menyebabkan kerugian pada rekan satu tim Anda, akan ada hukuman yang sesuai. Jadi kalian semua harus melindungi perangkat komunikasi jiwa kalian. Ini adalah hal yang paling penting selama misi. Bab 639 Misi yang Sulit. Lan Xuanyu mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata Xiaoqi dan menyimpannya di dalam hatinya. Ini adalah pengalaman dan sangat penting bagi mereka. Xiaoqi menunjuk ke layar lebar di depannya dan berkata, ada penanda peringkat di atas layar besar yang menunjukkan kesulitan misi. Secara umum, semakin rendah tingkat kesulitan misi, semakin tinggi jumlah misi dan semakin nyaman bagi Anda untuk memilih. Semakin tinggi kesulitannya, semakin sedikit jumlah misinya. Semakin tinggi kesulitannya, semakin berbahaya dan semakin sulit untuk diselesaikan. Saya menyarankan agar Anda semua mencoba misi level 1 atau 2 terlebih dahulu untuk merasakannya terlebih dahulu. Kemudian, Anda dapat melalui misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Sekarang, ikuti saya untuk mendaftarkan diri Anda. Setelah registrasi, kalian semua bisa bergerak bebas dan melihat misi. Proses pendaftarannya tidak rumit. Mengetahui bahwa mereka akan datang hari ini, Akademi telah menyiapkan segalanya untuk mereka. Juga, Akademi memiliki catatan mereka. Faktanya, proses pendaftaran terutama untuk membuat mereka menandatangani dan mengonfirmasi bahwa mereka memiliki sumber daya untuk menyelesaikan misi wajib Akademi sebelum menyerahkan perangkat komunikasi jiwa. Setelah menyerahkan alat komunikasi, Xiaoqi memberi perintah untuk bergerak bebas. Dia tidak pergi dan siapapun bisa menanyakan apa saja padanya. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya datang ke bagian bawah layar untuk melihatnya. Dia ingin melihat misi seperti apa yang ada. Dia tidak melihat layar misi level 1, 2, dan 3 yang lebih rendah tetapi langsung menuju ke kesulitan level 4. Akademi mengharuskan mereka untuk mencapai level misi rata-rata 4. Dengan kata lain, mereka harus bisa menyelesaikan misi level 4. Dia melihat layar besar di depannya. Di layar lebar, ada banyak tingkat kesulitan, dan terus berputar tanpa henti. Ada it di depan setiap misi. Di sebelahnya ada deskripsi singkat tentang misi, dan detailnya hanya bisa diperiksa di meja operasi. Dan kemudian ada poin yang sesuai. Misi tingkat kesulitan keempat, IT 137, pergilah ke planet api berkobar untuk mendapatkan kristal api berkobar. Dengan membawa 10 kristal api berkobar seberat lebih dari 50 gram misi dapat dianggap selesai. Setiap gram kristal api berkobar sesuai dengan 1 poin. Poin terakhir dipertukarkan sesuai dengan jumlah kristal api berkobar. Penyelesaian misi akan memberi hadiah tambahan 100 poin. Planet api berkobar. Lan Xuanyu belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Kedengarannya bukan tempat yang nyaman. Misi tingkat kesulitan peringkat 4, IT 1239. Ikuti armada federal untuk menjelajahi galaksi Mammoth dan menjadi anggota tim eksplorasi pelopor. Waktu eksplorasi lebih dari 100 jam dan mendapatkan persetujuan dari militer akan menyelesaikan misi. Tidak ada batasan jumlah orang. Hadiah poin ditentukan oleh militer federal. Jaminan terendah adalah 100 poin. Di manakah galaksi Mammoth? Lan Xuanyu bingung. Jika ini adalah tempat yang sangat jauh, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan bolak-balik? Belum lagi waktu eksplorasi 100 jam yang tidak terkendali dan dia harus mendengarkan perintah militer. Ini adalah misi di mana mereka tidak bisa mengendalikan waktu dan jelas tidak cocok. Misi kesulitan peringkat keempat, IT 1629. Pergilah ke planet surga dan berburu bajak laut ruang angkasa Sol Sage 7 cincin. Harus ada dalam daftar buronan federal. Jumlah peserta, 3. Lampiran,
Daftar buronan federal. Hadiah misi, 200 poin. Ini adalah misi ke planet surga. Tampaknya baik-baik saja, tetapi cara memasuki planet itu menjadi masalah. Mereka harus menemukan cara untuk masuk dan menyembunyikan identitas mereka. Ini sepertinya tidak mudah. Lan Xuanyu melihat misi satu persatu dan menyadari bahwa semua misi level 4 tidak sesederhana itu. Ada banyak yang membutuhkan persiapan yang cukup. Ini hanya misi kesulitan tingkat 4. Lan Xuanyu berjalan ke samping untuk melihat misi kesulitan tingkat 5. Apa yang dilihatnya membuatnya terdiam. Salah satu misi grup memungkinkan hingga 40 orang. Persyaratan misi adalah untuk memusnahkan kru perompak luar angkasa. Kru perompak luar angkasa itu memiliki pembangkit tenaga listrik peringkat Sol Douluo yang mengawasinya dan memiliki 6 kapal perang. Bagaimana mungkin orang biasa tanpa sumber daya yang memadai melakukan itu? Setelah melihat beberapa misi lagi, Lan Xuanyu merasa tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan ke Xiaoqi dan bertanya, "Guru, mengapa saya merasa ada banyak misi di sini yang tidak dapat kami selesaikan? Aku bahkan tidak bisa melihat harapan untuk tingkat kesulitan 5. Xiaoqi berkata, "Itu benar. Apakah menurut Anda akan mudah mendapatkan prestasi militer? Padahal, jika ingin menyelesaikan beberapa misi, tidak hanya harus memiliki tim dan koneksi sendiri, tetapi juga harus memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup. Misalnya, memiliki armada kecil sendiri. Misi berskala besar itu sebenarnya ditujukan kepada faksi kami. Sistem federasi disebut Sky Battle.net. Setiap orang yang menjalankan misi disebut Sky Fighter. Sky Fighters yang benar-benar kuat memiliki tim mereka sendiri. Secara relatif, para siswa di akademi kami menjalankan lebih banyak misi individu karena dibandingkan dengan faksi lain, kami lebih memperhatikan kemampuan individu. Jadi, Anda dapat lebih memperhatikan misi individu. Semua misi tim itu membutuhkan dukungan dari sebuah faksi." Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan melihatnya." Xiaoqi tersenyum dan berkata, "Apa kamu tidak kenal Zheng Longjiang? Anda bisa bertanya padanya. Dia menyelesaikan misinya dengan sangat baik dan merupakan yang paling menonjol di antara rekan-rekannya. Pengalamannya seharusnya membantu Anda." Mata Lan Xuanyu berbinar. "Itu benar, saya bisa bertanya pada Zheng Longjiang. Senior ini adalah Master Jiwa 8 Cincin saat itu. Mungkinkah dia menjadi Douluo berjudul sekarang? Maka dia pasti telah menyelesaikan banyak misi yang sulit, kan?" Semua orang melihat layar misi dengan penuh semangat, mencoba menentukan misi mana yang cocok untuk mereka, apakah mereka dapat menyelesaikannya atau tidak. Tapi tanpa kecuali, mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melakukan kontak dengan ini. Dan hampir semua misi harus diselesaikan di planet asing. Yang lebih sederhana adalah bekerja sama dengan militer dan bekerja sama dengan armada luar angkasa federasi untuk menyelesaikan beberapa misi. Bagian yang lebih sulit adalah menyelesaikan misi sendirian. Ini menyebabkan semua orang bingung. Setelah tiba di sini, Xiaoqi tidak banyak menjelaskan. Dia pada dasarnya mengatakan semua yang dia bisa. Adapun cara memilih misi dan cara menyelesaikannya, ini semua adalah ujian bagi para siswa. Hari ini adalah kontak pertama untuk semua orang, dan ini membuat mereka memahami mengapa Guru Xiao ingin mereka memilih misi yang lebih sederhana terlebih dahulu. Itu karena mereka harus membiasakan diri dengan misi dan prosesnya sangat penting. Lan Xuanyu mengamati selama lebih dari 1 jam sebelum pergi. Dia juga melihat antarmuka dari beberapa misi tingkat kesulitan tinggi. Tidak ada misi di atas level 6 di sini. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa seseorang perlu memiliki poin yang cukup untuk melihat antarmuka misi level 7. Sky Fighters juga dibagi menjadi beberapa level. Hanya pejuang langit tingkat tinggi yang dapat menerima misi tingkat tinggi itu. Satu untuk keamanan, dan yang lainnya untuk kerahasiaan misi. Pada misi tingkat tinggi, sebagian besar isi misi adalah rahasia federasi. Mereka tidak diizinkan untuk dilihat tanpa verifikasi identitas. Meskipun dia tidak bisa melihat misi level 7, bahkan jika itu adalah misi level 6, Lan Xuanyu tercengang. Salah satu misi level 6 memiliki deskripsi seperti ini, bunuh tuan tingkat dewa manapun di planet surga. Tidak ada batasan jumlah orang dan metode. Membunuh pembangkit tenaga peringkat dewa adalah misi level 6. Lalu apa itu misi level 7? Apakah itu untuk menghancurkan sebuah planet? Setelah pengamatan yang cermat, Lan Xuanyu menemukan beberapa aturan. Misi wajib ini secara kolektif disebut misi Sky Fighter.
Di antara misi-misi ini, kesulitan misi akan meningkat secara eksponensial dengan setiap tingkat perbedaan. Dan semakin tinggi level misinya, semakin tinggi pula kesulitannya. Dua level misi pertama relatif sederhana, dan kebanyakan hanya menghabiskan banyak waktu. Dengan kemampuan mereka, mereka mampu melakukannya. Namun, misi di level ketiga atau lebih sulit atau bahkan berbahaya, jadi mereka harus memilih dengan hati-hati. Bab 640 Saran Senior. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tidak memanggil teman sekelasnya dan diam-diam meninggalkan pusat misi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru menerima misi dan harus mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak pemahaman? Xiao Qi baru saja memberinya pendapatnya. Dia memutar perangkat komunikasi jiwa dan panggilan itu dengan cepat terhubung. Sebuah suara malas terdengar. Junior, aku baru saja kembali dari misi. Aku sangat lelah dan ingin tidur. Lan Xuanyu berkata, lambang kuning melawan 1 jam pembicaraan tentang misi Skyfighter. Itu terlalu sedikit, aku sudah kembali ke kota langit abadi. Suara Zheng Longjiang menjadi lebih jelas. 2. Itu hanya akan memakan waktu 1 jam. Jika saya membutuhkan lebih banyak waktu, saya akan menambahkan lebih banyak, kata Lan Xuanyu. Meskipun saya tidak terlalu peduli dengan sedikit uang ini, saya dengan enggan setuju untuk membantu junior saya tersayang. Tunggu aku di pintu masuk pusat misi. Zheng Longjiang menutup telepon. Meskipun Lan Xuanyu tidak banyak berinteraksi dengan senior ini, dia mengenalnya dengan cukup baik. Senior ini pasti rakus akan uang dan punya banyak ide. Orang seperti dia yang telah menjalankan misi selama bertahun-tahun pasti akan memiliki banyak pengalaman dan wawasan. Tidak lama kemudian, Zheng Longjiang tiba di pintu masuk pusat misi dengan santai. Halo, senior. Lan Xuanyu tersenyum. Zheng Longjiang memandang Lan Xuanyu, yang telah tumbuh cukup besar, dan berkata dengan heran, ada apa dengan kekuatan jiwamu? Ini maju sangat lambat. Anda hanya cincin 4, bukan? Sudah beberapa tahun. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya. Aku sedikit berbeda dari semua orang, aku memang agak lambat. Zheng Longjiang memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, itu benar, kamu berbeda dari yang lain. Bahkan di pengadilan negeri, saya sering mendengar nama Anda. Saya mendengar bahwa Anda bahkan berani menipu Sekte Tang. Menakjubkan, Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, senior, mari kita ke topik utama. Waktu yang hilang barusan tidak dapat dihitung. Baiklah, mari kita pergi ke asrama Anda. Tidak pantas berada di sini, kata Zheng Longjiang. Baiklah, keduanya pergi ke asrama Lan Xuanyu dan duduk di ruang tamu. Lan Xuanyu menuangkan segelas air untuk Zheng Longjiang. Kenapa bukan air danau Dewa Laut? Zheng Longjiang bergumam. Lan Xuanyu memutar matanya. Senior, kamu memanfaatkanku. Terhadap juniormu, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Zheng Longjiang terkekeh dan berkata, tidak ada yang buruk tentang itu. Uang diperoleh dengan susah payah. Saya berada di bawah banyak tekanan. Semua orang di pengadilan dalam sangat kuat, dan jika saya tidak bekerja keras, saya tidak akan bisa mengikuti. Tapi kau cukup beruntung bertemu denganku hari ini. Aku sebenarnya jarang di akademi sekarang. Lan Xuanyu tergerak dan ingin bertanya, tetapi Zheng Longjiang memotongnya. Jangan tanya tentang inner court, ini harus dirahasiakan. Saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang peduli berapa banyak lambang yang Anda bayarkan kepada saya. Anda dapat pergi dan mencari tahu sendiri setelah memasuki pengadilan dalam. Baiklah, kata Lan Xuanyu. Senior, kita akan segera memulai misi Skyfighter, jadi aku ingin bertanya padamu. Apa yang harus kita perhatikan selama misi? Juga, misi apa yang Anda sarankan untuk diselesaikan? Kami harus menyelesaikan setidaknya 6 misi wajib, dan mengumpulkan total 24 poin kesulitan. Kelas kami memiliki persyaratan yang lebih tinggi. Setelah mendengar kata-katanya, Zheng Longjiang terkejut, 24 poin. Persyaratan akademi untuk kalian sangat tinggi. Pada waktu saya, kami hanya harus memiliki 18. Jangan meremehkan 6 poin perbedaan itu. Faktanya, ini adalah 2 misi level 3. Saya masih ingat dengan jelas bahwa pada saat itu bagi kami, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan misi level 3. Itu sangat sulit. Saya hanya berhasil dalam misi level 4 setelah saya mencapai tahun ke-6 saya. Petik 2. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Apakah itu sulit? Zheng Longjiang berkata dengan tegas, itu hanya akan lebih sulit dari yang kamu pikirkan.
Hadiah dan poin untuk misi Skyfighter hampir universal di Federasi. Anda dapat memahami bahwa itu adalah mata uang termahal di seluruh Federasi. Pada saat yang sama, poin untuk misi ini juga memiliki kontribusi militer yang sesuai. Kontribusi militer ini benar-benar dapat diberikan kepada Anda. Ketika Anda memasuki militer untuk bekerja, Anda akan dapat langsung mendapatkan posisi militer yang sesuai. Dan kontribusi militer tidak hanya berguna di militer tetapi juga di berbagai kekuatan besar. Misalnya, jika Anda berasal dari Sekte Tang, jika Anda ingin menjadi kapten kapal perang Sekte Tang, Anda memerlukan tingkat kontribusi militer yang berbeda untuk kapal perang yang berbeda. Memahami, jadi pikirkanlah, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan poin penting dan kontribusi militer. Ini semua tentang mempertaruhkan hidup seseorang. Saat itu, kami benar-benar tidak berani bermalas-malasan bahkan untuk sehari saja dan menyelesaikan misi juga tidak mudah. Itu baik untuk saya tetapi untuk pacar saya masih harus membantunya dengan sebagian besar misinya. Kalau tidak, dia akan memiliki peluang eliminasi yang lebih tinggi. Saat ini, persentase eliminasi sekitar 20%, dan ini memperhitungkan akademi yang memberikan beberapa poin bonus. Kalau tidak, jumlah orang yang dihilangkan hanya akan lebih tinggi. Adapun kalian dengan 24 poin, itu tidak akan sulit. Berdoalah untuk kesuksesanmu, Junior. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Senior, saya di sini bukan untuk mendengarkan Anda menuangkan air dingin ke saya. Saya hanya ingin meminta saran dari Anda dan melihat pengalaman apa yang dapat Anda bagikan. Zheng Longjiang berkata, saya bisa melakukan itu. Pertama, saya menyarankan agar kalian tidak mempertimbangkan misi peringkat keempat di paruh pertama tahun ini saat memilih misi, tetapi jangan memilih peringkat pertama dan kedua. Karena Akademi telah menyiapkan 24 poin kesulitan untuk kalian, mereka pasti melakukannya dengan mempertimbangkan kemampuan kalian. Jadi, di paruh pertama tahun ini, Anda hanya dapat melihat misi peringkat ketiga, dan di paruh berikutnya, Anda dapat mencoba misi peringkat keempat. Dan saat memilih misi, jangan lihat kesulitan misinya dulu, tapi lihat jaraknya dulu. Ini karena kalian berpacu dengan waktu. Sebagian besar waktu adalah yang paling penting. Lebih baik memiliki kesulitan yang lebih tinggi dan menghemat waktu sebanyak mungkin. Dengan demikian, Anda dapat menyelesaikan lebih banyak misi. Beberapa misi mungkin terlihat lebih mudah untuk diselesaikan, tetapi biayanya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari waktu. Tentu saja, biasanya misi yang lebih dekat lebih sulit daripada misi dengan peringkat yang sama. Ini tidak bisa dihindari. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Saran ini sangat penting, dia harus memprioritaskan misi yang dekat dengannya. Zheng Longjiang melanjutkan, alasan mengapa saya tidak membiarkan Anda memilih misi peringkat pertama dan kedua adalah karena saya takut kalian menunda waktu. Mereka mudah diselesaikan, tetapi masing-masing membutuhkan setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk menyelesaikannya. Dan ini untuk yang terdekat. Bagaimana jika itu jauh? 1 atau bahkan 2 bulan akan berlalu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak waktu untuk disia-siakan? Baiklah, aku mengerti. Senior, apakah menurut Anda misi tim jauh lebih sulit? Lan Xuanyu bertanya. Itu pasti, kata Zheng Longjiang. Jumlah orang sebanding dengan kesulitannya. Tentu saja, jika kalian benar-benar memiliki tim yang terkoordinasi dengan sangat baik, ada kemungkinan untuk melipat gandakan kemampuan kalian. Tapi misi tim jelas lebih sulit daripada misi solo. Lan Xuanyu berkata, saya masih memiliki pertanyaan penting. Bagaimana kita akan pergi ke planet lain untuk menyelesaikan misi tersebut? Kami hanya pelajar dan tidak memiliki kapal perang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Zheng Longjiang. Akan ada perjalanan yang direncanakan untuk misi tersebut. Federasi memiliki departemen yang disebut Divisi Skyfighter. Orang-orang di departemen ini semuanya adalah elit dari semua sisi, dan Shrek kami memiliki banyak senior di dalamnya. Itu adalah departemen pada tingkat yang sama dengan kuil Dewa Perang, dan dimaksudkan untuk melayani pejuang langit. Setelah menerima misi Skyfighter, mereka akan memberitahu Anda cara menuju ke sana dan cara kembali. Misalnya, kapal perang akan mengirim Anda ke tempat terdekat, dan saat menjemput Anda, kapal itu akan menunggu Anda di area yang aman. Tetapi jika Anda melewatkannya, itu berarti Anda sudah mati. Jadi, Anda tidak boleh melewatkan waktu. Ingat ini, yang terbaik adalah mengatur hitungan mundur pada perangkat komunikasi jiwa Anda selama misi.
Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda tidak menyelesaikan misinya, kamu harus kembali. Keselamatan adalah yang utama.